Oke, persepsi persepsi itu pengenalan awal. Nah, apa yang mau dikenalin? Dalam penyusunan strategi pemasaran, itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Nah, di manakah letak riset pemasaran itu? Atau berada di tahap berapakah riset pemasaran itu? Dia berada di tahap pertama. Karena apa? Karena riset pemasaran itu dia memulai tahap-tahap yang lain, karena dia ini groundednya tuh maksudnya dia tuh dasar. Kenapa dia disebut dasar? Karena uh, dia yang akan merekap semua informasi untuk diolah sehingga bisa diproses ke dalam tahap-tahap selanjutnya. Tahap 2, 3, dan 4. Tahap pertama itu adalah riset pemasaran. Nah, dia ini untuk mengetahui keinginan konsumen. Kalau kita ingin menciptakan suatu produk, kita nggak hanya ujuk-ujuk langsung, iya aku ingin menciptakan produk ini, aku ingin menciptakan produk itu. Tapi harus dicari tahu dulu, aku ingin menciptakan produk ini, orang lain suka nggak ya? Konsumen akan tertarik nggak ya? Akan laku di pasar nggak ya? Nah, itu kita perlu mengadakan riset pemasaran. Kita perlu menelitinya dulu sebelum melakukan lebih lanjut untuk mempersiapkan produk itu. Nah, setelah itu kita lakukan tahap yang kedua, yaitu persiapan untuk menciptakan produk, baik itu mendesain produk, memproduksinya, proses produk itu tahap 3. Mendesain produk, kemudian mendesain produk itu nggak hanya penampakan si produk aja, tapi juga biayanya, kemudian nanti label price-nya, kemudian segmentasi pasarnya, itu semuanya didesain. Packaging-nya. Nah, untuk mendesain produk itu juga harus sesuai dengan keinginan pasar. Kalau nggak sesuai dengan keinginan pasar, sesuai dengan keinginan sendiri, kamu lempar ke pasar ya nggak akan laku. Ini tetap sesuai dengan keinginan pasar. Nah, bisa dilihat di sini, sesuai dengan keinginan pasar. Itu kamu juga bisa lihat di tahap pertama, riset pasar, untuk mengetahui keinginan pasar. Jadi ini benar-benar sebagai grounded atau dasarnya. Nah, setelah kita mendesain produk, barulah kita memproses produk tersebut atau mulai memproduksi produk kita tersebut. Nah, bagaimana proses produk itu? Sebaiknya dilakukan secara efektif dan efisien agar biayanya nggak terlalu besar, agar pendapatannya lebih maksimal, agar penjualannya lebih optimal. Nah, kemudian setelah kita memproses produk, barulah kita memasarkan produk tersebut. Pemasaran produk itu memang hal yang sangat penting. Karena apa? Itu akan menentukan pendapatan dari si perusahaan. Namun, pelayanan dari perusahaan purna jual atau setelah penjualan itu juga nggak kalah penting. Karena apa? Itu akan mempengaruhi daur hidup si produk. Itu akan mempengaruhi umur dari perusahaan. Kenapa mempengaruhi umur dari perusahaan? Karena jika kita tidak melakukan Oke. Nyampe mana ya tadi? Karena jika kita tidak melakukan pelayanan yang baik purna penjualan atau setelah penjualan, maka konsumen itu juga nggak akan memperlakukan kita dengan baik setelah melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian ya udah dapat barang, udah. Kalau kita ada barang lagi, kalau kita memproduksi barang baru lagi, sedangkan pelayanan purna jual kita nggak se-excellent itu, jadi konsumen males kalau mau balik ke kita.
Nah, oleh karena itu, daur hidup dari produk akan terancam. Kemudian daur hidup dari perusahaan juga akan terancam. Produk nggak jalan, produk nggak laku, perusahaan bangkrut. Itu sekilas tentang riset pemasaran dan tahap-tahapan dalam produksi barang dari awal hingga pemasarannya. Kemudian selanjutnya, kalau menurut teorinya, pasti sebenarnya riset pemasaran itu, tadi kan menurut pendapat saya tuh. Nah, kalau menurut pendapat kalian, riset pemasaran itu apa? Alhamdulillah. Ayo yang tahu. Menurut pendapat kalian, apa sih sebenarnya riset pemasaran itu? Malam Mbak Siti. Ayo Mbak Siti, apa riset pemasaran itu? Oke. Ini ada pendapat menurut Kotler 1997. Riset tadi apa? Perancangan, pengumpulan data, analisa, dan pembuatan laporan data yang dibuat secara sistematis. Dan temuan-temuannya tersebut relevan dengan situasi. Nah, situasi apa? Situasi pemasaran. Kalau dari yang perancangan hingga pelaporan, itu adalah riset. Nah, jika riset pemasaran, otomatis yang akan relevan dengan situasi pemasaran. Nah, situasi yang apa? Situasi yang bagaimana? Situasi tertentu yang dihadapi oleh perusahaan pada saat itu. Kita nanti akan membahas tentang situasi-situasi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika dia ingin merancang suatu tujuan untuk promosi. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di modul 7. Kemudian, apa sih kegiatan dari riset pemasaran itu? Ini beberapa kegiatan yang perlu dilakukan riset. Yang pertama, riset dalam bisnis atau ekonomi dan perusahaan. Ini maksudnya apa? Kita itu perlu melakukan tindakan perancangan, pengumpulan data, analisa, jika kita ingin membangun sebuah perusahaan, kita ingin memulai suatu usaha, kita ingin mengetahui citra perusahaan, itu juga dibutuhkan yang namanya riset. Kemudian, ketika kita ingin menetapkan harga dari produk yang akan kita launch, kita keluarkan, kita produksi, itu juga harus melakukan riset. Karena apa? Kondisi dari konsumen atau kondisi perekonomian di suatu negara, di suatu tempat, itu nggak selamanya konsisten, itu nggak selamanya tetap. Pasti dia akan mengalami gejolak, pasti dia akan mengalami pasang surut, dia berfluktuasi. Oleh karena itu, tiap kita ingin melakukan kegiatan, tiap kita ingin memproduksi suatu barang baru, melakukan kegiatan produksi untuk barang baru, ataupun pengembangan produk yang sudah ada, kita harus tetap melakukan riset atau penelitian terhadap pasar kita, entah itu untuk menetapkan harga, entah itu untuk merancang produk kita, entah itu untuk melakukan kegiatan distribusi kita. Kenapa kegiatan distribusi itu juga harus dilakukan riset? Karena satu,
seperti yang saya jelaskan kemarin tentang stakeholder. Kita harus pandai-pandai memilih supplier. Kita harus pandai-pandai untuk menentukan letak dari, misalnya kita ingin membangun toko di suatu daerah. Nah, kita harus pintar-pintar untuk menentukan daerah mana yang akan kita bangun toko kita, seperti itu. Kemudian kita juga harus pintar-pintar untuk memilih saluran distribusinya dan lain sebagainya. Dan juga riset dalam kegiatan promosi. Kenapa promosi juga harus atau perlu dilakukan riset pemasaran? Nah, setiap melakukan kegiatan, kita pasti membutuhkan tujuan. Begitu juga dengan promosi. Apalagi promosi ini merupakan kegiatan yang penting dalam strategi pemasaran. Kalau kita dalam mempromosikan produk kita itu nggak optimal, nggak efisien, nggak efektif dan efisien, maka pendapatan yang akan kita terima nggak akan break even point atau nggak akan balance. Malah, jangankan mau dapat profit, wong seimbang aja juga sulit. Nah, promosi juga akan menentukan faktor-faktor itu. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut juga di modul 7 tentang promosi. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenisnya. Saya dengar kalian juga harus menulis skripsi kan ya? Skripsi juga diperlukan sebuah penelitian. Nah, ada berapa sih penelitian itu? Jenis penelitian itu ada berapa sih? Dan apa saja itu? Ayo. Ada 3. Apa saja? Yang utama ya. Bukan itu, Neng. Sebenarnya skripsi, tesis, disertasi itu hanya label. Kalau S1 nulisnya skripsi, kalau S2 itu tesis. Maksudnya jenis penelitiannya. Bukan nama tugas akhirnya ya, jenis penelitian. Belum tahu. Oke. Jadi bagi riset pemasaran maupun nanti kalian nulis skripsi, penelitian itu ada 2. Yang utama, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, siapa yang tahu bedanya? Penelitian kuantitatif sama kualitatif. Ini yang udah mau nulis nih, kayaknya tahu. Tuh, katanya tadi belum tahu. Alah. Apa? Ayo, bedanya apa? Oke, nggak apa-apa Mbak Dina. Ayo Mbak Siti, bedanya apa Mbak Siti? Aku coba mikrofonnya. Ini modul 6 dan 7. Sekarang masih modul 6. Mbak Siti, aku udah nyalain